Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Yesong meledakkan diri dan membuat orang-orang di sekitarnya menjadi marah. Begitu pula dengan Nili, kekuatan jiwa Nili meningkat drastis dan mengeluarkan hawa membunuh yang begitu kuat. Raja Iblis yang menyadari hal itu bergerak menyerang Nili. Setelah mendekati Nili, Raja Iblis berhenti. Dia merasakan kekuatan Nili yang melebihi ekspektasinya. Hawa membunuhnya saja sudah membuat Raja Iblis tidak bisa bergerak. Kemudian Raja Iblis mengeluarkan senjatanya untuk menangkal serangan Nili. Nili mengeluarkan serangannya yang diberi nama Korosu. Itu adalah serangan petir yang sangat kuat. Teman-teman Nili menahan hempasan angin yang merupakan dampak serangan Nili. Mereka pun terhempas. Terlihat Raja Iblis tidak bisa menahan serangan Nili. Dia berteriak merasakan kesakitan. Serangan itu melesat ke tanah dan menyebabkan tanah di bawahnya hancur. Muncul lubang besar dan area sekitarnya hancur. Terdapat kilatan listrik di sekitar lubang tersebut. Nili tidak menyangka kalau Raja Iblis masih hidup, meskipun terkena serangan langsung dari Nili. Terlihat Raja Iblis kehilangan kedua tangannya. Tubuhnya babak belur. Dia berusaha melarikan diri. Nili melihat hal itu kembali bersiap. Dia melancarkan serangan keduanya. Petir kembali menyelimuti pedang Nili. Serangan keduanya dikeluarkan oleh Nili. Raja Iblis masih berusaha melarikan diri. Dia melihat ke belakang, di mana serangan Nili sudah mendekatinya. Pada akhirnya, Raja Iblis kembali terkena serangan dari Nili. Dia berteriak kesakitan. Terlihat armor Raja Iblis jatuh tanpa adanya tubuh Raja Iblis. Armor Raja Iblis itu kembali terbang. Nili tidak menyangka itu adalah Bukorosu. Armor yang terbang tersebut terus disambar oleh petir dan terus melesat menjauhi kota Glory. Nili menjadi semakin marah. Dia berkata, meskipun Raja Iblis lari ke ujung dunia, Nili pasti akan mencari dan membunuhnya, serta menghancurkan jiwanya agar dia tidak bisa berinkarnasi kembali. Kemudian, kekuatan jiwa yang begitu besar dari Nili perlahan mulai menghilang. Dia terdiam seperti merasakan suasana yang kosong. Nili terdiam di atas kota Glory dengan lubang besar bekas serangan yang Nili keluarkan. Terlihat di bawah, teman-teman Nili bersedih dan syok karena pertarungan sebelumnya. Yemo juga terlihat murung. Nili terbang menuju tempat Yesong sebelumnya meledakkan diri dan mengeluarkan cermin jiwa. Nili mencoba mencari pecahan jiwa milik Yesong dan hanya bisa menemukan bekas sisa jiwanya. Jiwa Yesong benar-benar telah menghilang sepenuhnya. Itu sama seperti di kehidupan Nili sebelumnya. Terlihat Xion sedang bersimpuh di depan pedang peninggalan Yesong dan menangis akan kepergian ayahnya. Nili turun dan mendekati Xion. Dia juga merasa bersedih, kemudian meminta maaf ke Xion. Xion yang bersimpuh kemudian berdiri dan langsung memeluk Nili. Dia menangis sejadi-jadinya. Nili berkata, meskipun dia menggunakan teknik rahasia Dewa Langit, tapi Nili masih belum bisa menyelamatkan Yesong. Dan juga, dia tidak bisa membunuh Raja Iblis. Xion masih terus menangis. Kemudian, Nili mencoba membuat Xion tegar. Dia berkata kalau ayahnya menggunakan teknik rahasia keluarga badai salju untuk membunuh Raja Iblis. Meski jiwanya sudah binasa, namun selama ada cara untuk menghidupkannya, Nili tidak akan pernah menyerah untuk mencarinya. Xion terkejut. Apakah ada cara untuk menghidupkan ayahnya? Nili terdiam, kemudian mengatakan kalau dia akan memberitahu Xion jika waktunya sudah tiba. Selama mereka pergi ke alam runtuhan drakonik dan kultivasi mereka mencapai tingkat tertentu, mereka bisa mencari cara untuk menghidupkannya. Xion mengusap air matanya. Dia berkata ke Nili kalau Xion akan pergi ke alam runtuhan drakonik dan menjadi kuat agar bisa menghidupkan ayahnya dan juga membalaskan dendam ke Raja Iblis. Malam pun berlalu. Terlihat mereka mengadakan upacara pemakaman untuk Yesong. Di tengah hujan, Nili merasa sangat sedih dan muncul rasa penyesalan. Nili mengira kalau dia bisa mengendalikan dirinya sendiri dan takdir orang-orang di sekitarnya. Tapi kelihatannya dia hanya sebuah bidak yang terikat dalam sebuah permainan. Berpindah ke tempat lain, terlihat Yemo membaca surat. Itu adalah surat yang ditinggalkan oleh Yesong. Sambil menangis, Yemo membaca suratnya. Kemudian dia mengusap air matanya. Terlihat Xion juga berada di sana. Dia menyapa kakeknya. Kemudian suasana sedih pun terjadi. Mereka berdua hanya terdiam. Kemudian, Yemo berkata kepada Xion,
kalau ayahnya sudah tiada dan kakeknya juga sudah tua. Mulai sekarang, Xion harus menjaga dirinya sendiri. Mendengar perkataan kakeknya, Xion kembali menangis. Dia kembali mengingat kepergian ayahnya. Yemo mengatakan, kalau Yesong mengorbankan dirinya demi kota Glory, leluhur mereka pasti sangat bangga. Begitu juga dengan Yemo. Mereka berdua berusaha tegar dan menghadapi kenyataan. Yemo menanyakan apakah Xion dan teman-temannya akan meninggalkan kota Glory. Xion mengatakan iya. Kemudian Yemo mengatakan selama hidupnya dia selalu pergi dan hanya menghabiskan sedikit waktu dengan Xion. Namun sekarang Yesong sudah tiada. Jadi mulai sekarang Yemo akan menjaga kota Glory. Jika suatu saat nanti kakeknya ini tidak mampu lagi bergerak, kakeknya akan mempercayakan kota Glory kepada Xion. Dengan tegas Xion pun setuju. Berpindah ke Nili, dia masih bersedih dan berada di halaman ditemani oleh rintik hujan. Ning'er yang melihat hal itu kemudian menghampiri Nili sambil membawa payung. Sambil berjalan, Ning'er berkata, kalau dulu dia selalu iri dengan Xion. Ayahnya adalah raja kota dan beliau bisa memenuhi apapun yang diinginkan oleh Xion. Tidak ada yang bisa memaksanya melakukan hal yang tidak dia inginkan. Ning'er mengira Xion adalah gadis yang sangat bahagia, yang tidak mengerti kepedihan. Akan tetapi, Ning'er menyadari kalau keluarga Badai Salju sudah memikul banyak beban kota Glory. Ibu Xion sudah meninggal sejak Xion masih kecil. Meskipun ayahnya masih ada, tapi dia selalu sendiri. Meski dia telah menjalani kehidupan yang keras, namun dia terus berlatih demi membantu beban ayahnya. Saat Ning'er masih kecil, dia sangat keras kepala dan seringkali bersaing dengan Xion. Tapi, dia selalu kalah. Dia adalah orang yang paling Ning'er kagumi. Nili berkata ke Ning'er, mereka berdua adalah orang baik dan berani. Nili merasa lega, karena Ning'er dan Xion akan pergi ke dalam reruntuhan drakonik untuk berlatih bersama. Sebulan lagi, mereka akan meninggalkan kota Glory dan memulai perjalanan ke alam reruntuhan drakonik. Tidak peduli seberapa terjalnya jalan yang akan mereka tempuh, mereka harus saling bahu-membahu. Di bawah langit malam yang diselimuti hujan, Nili dan Ning'er menatap ke depan. Hari pun berlalu. Sebulan kemudian setelah berpamitan dengan keluarga masing-masing, mereka semua memulai perjalanan menuju alam Nether. Berpindah ke 9 lapis tanah kematian, lantai 9, terlihat semua murid sudah berada di sana. Nili dan teman-temannya bersiaga. Mereka melirik ke kanan dan ke kiri, melihat para murid lain. Dalam hati, Nili bergumam. Ternyata, dia sedang mencari Raja Iblis. Nili berpikir, apakah kondisinya belum pulih atau dia belum datang. Kali ini, Nili tidak akan memberikannya kesempatan untuk mengeluarkan pusakanya. Penguasa alam Nether yang menjadi guru Nili menghampiri Nili dan meminta Nili tidak melakukan hal itu. Dia mengetahui kalau Nili ingin membunuh seseorang, tapi ada sesuatu yang harus dikatakan oleh gurunya ke Nili. Jika para murid membunuh satu sama lain di sini, guru dari murid itu pasti akan membunuhmu. Meski Nili adalah muridnya, dia tidak bisa memihaknya. Guru Nili juga akan melakukan hal yang sama jika ada seseorang yang ingin membunuh Nili. Nili berkata, apabila murid itu telah membunuh orang tua mereka, apakah mereka masih tidak boleh membunuhnya? Guru Nili menjawab, kalau itu tentu saja boleh. Namun kalau Nili memutuskan membalas dendam sekarang, kehidupannya akan sia-sia. Sebaiknya Nili menunggu sampai berada di alam reruntuhan drakonik dan kultivasinya sudah mencapai tingkat tertentu. Barulah setelah itu Nili menyelesaikan masalahnya. Nili bergumam, kalau itu artinya Nili harus melampaui tingkat kultivasi guru dari Raja Iblis. Nili menjawab kalau dia mengerti yang dimaksud oleh gurunya dan mengikuti sarannya. Guru Nili memberikan nasihat. Kebocoran kecil dapat menenggelamkan sebuah kapal. Jika saat ini Nili bisa menahan emosinya, kelak dia pasti akan dapat meraih prestasi yang besar. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.